menjadi lahan yang subur atas tumbuhnya pikiran, sikap, dan perilaku intoleransi yang kemudian berujung anarkisme. Tentu saja anarkisme ini dengan sendirinya mengancam sendi-sendi kemajemukan dan karakter budaya ramah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beberapa survei menunjukkan bahwa intoleransi dan anarkisme masih menjadi momok bagi indahnya kebinekaan negeri kita, sehingga perlu penanganan dan gerakan bersama. Hadirin yang saya hormati, penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan, terutama terkait dengan anarkisme, tentu membutuhkan pendekatan yang terstruktur, masif, sistematis, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat secara aktif. Dalam konteks inilah peran pentahelix pendidikan menjadi mengemuka urgensinya. Baik unsur pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi-organisasi profesi seperti Komnas Dik ini. Melalui pendekatan pentahelix pendidikan ini, diharapkan terbangun ekosistem pembangunan dan penguatan karakter anti-anarkisme yang lebih efektif dan efisien. Untuk membangun ekosistem penguatan karakter anti-anarkisme, tentu saja peran para pemangku kepentingan menjadi sangat dibutuhkan. Konsep Tripusat Pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018, yang terdiri dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, perlu dikembangkan ke arah pentahelix pendidikan karakter, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, media, dan berbagai organisasi profesi. Pemerintah dalam semua tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, perlu memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya terhadap penguatan pendidikan karakter anti-anarkisme, sehingga akan terbit kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan karakter anti-intoleransi. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya karakter anti-anarkisme yang dapat menyuburkan primordialisme, penyimpangan, dan pelanggaran atas norma hukum, agama, dan budaya. Akademisi dapat berkontribusi melalui kajian-kajian ilmiah yang dapat memberikan kontribusi untuk update kebijakan sesuai dengan kondisi terkini. Mengembangkan pendekatan dan metode baru yang lebih efektif dalam penguatan karakter anti-anarkisme, serta menjadi pressure group untuk implementasi kebijakan secara konsekuen. Sektor swasta tidak kalah penting keberadaannya, karena sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, sektor swasta dapat berkontribusi dalam menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang masif, yang pada akhirnya dapat memicu kesenjangan sosial dan konflik vertikal maupun horizontal, yang dampaknya akan sangat buruk terhadap pembentukan karakter anak. Media sangat tidak bisa dikesampingkan dalam penguatan karakter, khususnya dalam pencegahan tumbuh suburnya anarkisme, baik media mainstream maupun media sosial, yang selama ini terbukti banyak mempengaruhi semua tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, media harus menjadi bagian konstruktif bagi penguatan karakter anti-anarkisme melalui informasi-informasi yang positif, objektif, dan tidak memicu konflik, serta
mampu menjaga marwah budaya Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita semua berharap melalui sinergi semua pihak, sikap anarkisme di dunia pendidikan dapat kita cegah dan kita hapuskan. Semoga webinar ini akan menjadi akselerator bagi upaya-upaya mencegah dan menghapus sikap anarkisme bagi lingkungan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Komnasdik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT atas sambutannya yang sangat luar biasa. Nah, karena kita tadi sudah mendengarkan opening speech dari Bapak Wahid Wahyudi, selanjutnya tidak usah lama-lama lagi, kita langsung ke materi yang pertama, di mana pemateri pertama ini telah hadir, yaitu Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur dengan membawakan materi bahaya paham anarkisme di kalangan anak muda. Nah, kepada Bapak Kunjung Wahyudi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda selaku moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Wahid Wahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Brigjen Polisi Aris Purnomo selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Afghani Wardana SEM selaku staf ahli bidang politik dan pemerintahan, serta yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih tadi dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Wahid Wahyudi. Saya atas nama Komnas Pendidikan Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada kami Bapak. Mudah-mudahan sinergitas kami di pendidikan ini bisa berlanjut secara terus-menerus dan kami bisa membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memajukan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, langsung aja saya akan memulai untuk materinya. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Jadi kami mengambil judul bahaya paham anarkisme atau anarko di kalangan anak muda. Di bawah ada kontak, monggo nanti kalau Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan paham anarkisme atau anarko yang sudah masuk di kalangan anak muda. Baik, jadi kalau kita lihat dari penjelasan atau pengertian dari anarkisme. Jadi dari kata anarki yang mempunyai arti hal tidak ada pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban. Artinya apa? Artinya bahwa di sini anarki ini tidak mengakui adanya suatu negara. Karena apa? Pemerintahan juga tidak diakui, undang-undang tidak ada, peraturan atau ketertiban juga tidak ada ya. Nah, ketika kita bicara anarkisme itu adalah merupakan ajaran. Jadi kalau anarki itu adalah anarkisme ini adalah pahamnya, ajarannya yang menentang setiap kekuasaan atau negara, yaitu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Jadi anarkisme itu adalah merupakan ajaran atau paham yang menentang setiap kekuasaan atau negara. Artinya apa? Jelas sekali bahwa paham ini sangat bertentangan ya dengan negara kita yang berdasarkan Pancasila. Kemudian anarkisme berasal dari bahasa Yunani, yakni a itu tanpa atau nihil, dan arkos atau arsen itu adalah pemerintah atau kekuasaan.
Jadi anarkisme memiliki arti keteraturan tanpa tatanan pemimpin atau struktur yang bersifat hierarkis. Anarkisme mengajarkan dapat hidup di dalam sebuah masyarakat di mana tidak ada pemaksaan macam apapun, bebas tanpa paksaan, kekuasaan, dan kekerasan. Pemerintah atau negara dianggap sebagai pihak yang menghalangi hal tersebut. Ini berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Alexander Berkman. Jadi dari buku Anarkisme dan Revolusi Sosial pada tahun 2001. Jadi dalam perkembangannya penganut paham anarkisme ini sering disebut dengan anarko. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa saat ini di negara kita ini nanti akan kita tunjukkan ya contoh-contoh bahwa anak-anak kita ini sudah mulai terpengaruh dengan adanya paham anarkisme. Yang inilah yang perlu kita di dunia pendidikan ini mari kita sinergikan untuk saling mengingatkan, saling untuk menjaga agar anak-anak kita tidak masuk dalam paham anarkisme ini. Nah, tokoh utama anarkisme ini adalah Michael Bakunin, yaitu tahun 1814 sampai 1876, di mana dia adalah seorang bangsawan Rusia yang sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Bakunin ikut serta dalam berbagai pemberontakan di Eropa. Jadi dalam pidatonya dia menyampaikan, saya bukanlah seorang komunis karena komunisme mempersatukan masyarakat dalam negara dan terserap di dalamnya. Karena komunisme akan mengakibatkan konsentrasi kekayaan dalam negara. Sedangkan saya ingin memusnahkan negara. Pemusnahan semua prinsip otoritas dan kenegaraan yang dalam kemunafikannya ingin membuat manusia bermoral dan berbudaya. Tetapi yang sampai sekarang selalu memperbudak, mengeksploitasi dan menghancurkan mereka. Anarkisme atau anarko adalah sebuah paham yang mempunyai pandangan bahwa negara, pemerintahan, dan kekuasaannya merupakan lembaga yang menumbuhkan dan melakukan penindasan sehingga harus dihilangkan atau dihancurkan. Nah, dari gambar di atas itu sangat jelas sekali, logonya adalah ada huruf A, ya. Kemudian ada lingkaran di sana, jelas sekali nanti di slide kami berikutnya nanti akan terlihat sekali bagaimana paham anarkisme ini dengan simbol-simbol yang sudah ada di negara kita. Nah, inilah kita selaku pemangku kebijakan di pendidikan, mari kita jaga sekali lagi anak-anak kita. Nah, negara kita, negara Indonesia ini berideologi Pancasila. Sedangkan anarkisme itu tidak menginginkan sebuah negara. Jadi anarkisme itu merupakan teori politik yang memiliki tujuan menciptakan tindakan anarki, ketiadaan tuan tanpa raja yang berkuasa. Dalam kata lain, anarkisme adalah merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan individu berkumpul bersama dalam suatu masyarakat secara sederajat. Ini mengartikan bahwa anarkisme ini, paham anarkisme ini sebenarnya tidak mengakui adanya struktur pemerintahan. Ya. Jadi presiden itu dianggap tidak ada, menteri tidak ada, gubernur, bupati dan sebagainya, dinas pendidikan dan lain sebagainya dianggap tidak ada. Artinya apa? Artinya bahwa mereka menganggap semua sama. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, ini sangat bertentangan dengan negara kita, yaitu negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Kenapa? Karena di dalam negara kita, maka kita mengikuti, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Artinya apa? Bahwa negara kita ini sebagai kekuasaan tertinggi adalah presiden. Kemudian dibantu oleh para menteri, kemudian di bawahnya di daerah ada gubernur, ada bupati, dan juga dibantu oleh
dinas-dinas terkait. Kemudian paham anarkisme ini tentunya sangat bertentangan, ya, sehingga perlu ya kita sebagai warga negara Indonesia untuk melawan. Jadi jangan sampai paham anarkisme ini tumbuh berkembang di negara kita. Kemudian negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan anarkisme ini sangat membenci aturan-aturan hukum. Jadi sangat bertolak belakang. Anarkisme adalah sebuah tradisi yang bernuansa lebih dalam daripada sekedar perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah. Kaum anarkis menentang pemikiran bahwa masyarakat membutuhkan kekuasaan dan dominasi, dan malah membela bentuk-bentuk organisasi sosial, politik, dan ekonomi yang anti hierarki dan lebih kooperatif. Faktanya mereka yang memiliki paham anarkis sering melakukan tindakan yang merugikan dan mencoreng nama baik pihak-pihak tertentu, seperti buruh dan mahasiswa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa di negara kita beberapa waktu lalu sering terjadi demo buruh dan juga demo mahasiswa. Yang sebenarnya baik buruh maupun mahasiswa ini sudah mengikuti aturan yang ada di negara kita. Tetapi ternyata kita menemukan bahwa di antara pendemo-pendemo tersebut itu disusupi oleh para pemuda yang sudah mempunyai atau memiliki paham anarkisme. Nah, kasus anarko contoh di Malang. Jadi kronologi singkat, pada tanggal 11 April tahun 2020 ditemukan tulisan bubarkan negara dan rakyat tidak butuh negara. Ini dilakukan oleh 3 mahasiswa. Akhirnya oleh pihak yang berwajib diamankan. Ya. Jadi TKP ditulis di tembok underpass Karanglo, Singosari, Kabupaten Malang. Dari hasil pengembangan terdapat banyak tulisan vandalisme di wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat, pelaku aksi vandal tersebut sebanyak 3 orang pemuda dan dikaitkan dengan kelompok anarko. Karena setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib, ternyata memang arahnya ketiga mahasiswa tersebut adalah mempunyai pemahaman tentang paham anarkis atau anarko. Nah, kemudian kronologi singkat di sini pada tanggal 10 April tahun 2020 polisi menangkap 5 pelaku vandalisme di Kota Tangerang, Banten. Jadi selain di Malang juga terjadi ada di Tangerang, Banten. Polisi menyebut mereka adalah anggota kelompok anarko sindikalis atau penganut paham anarkisme. 2 orang dari tersangka yang masih berusia di bawah 17 tahun. Artinya Pak, artinya bahwa paham anarkisme ini sudah masuk di ruang-ruang pendidikan. Sehingga untuk itu mari sekali lagi kami dan kita semua yang peduli terhadap dunia pendidikan, mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini masuk atau terpengaruh. Artinya melepaskan kalimat provokasi, kill the rights, sudah krisis, saatnya membakar. Atau juga sampai ada tulisan mau mati konyol atau melawan. Tulisan itu dibuat oleh para pelaku di tiang listrik hingga tembok rumah. Kemudian yang ketiga, kelompok anarko tersebut juga merencanakan aksi tanggal 18 April tahun 2020 dengan aksi vandalisme secara bersama-sama di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Yang tujuannya adalah membuat situasi keresahan, ya, yang dimanfaatkan mereka untuk mengajak masyarakat melakukan keonaran dan ajarannya membakar kemudian menjara. Ini kasus anarko di Tangerang. Kemudian
juga ada kasus terjadi di Bandung. Kronologi singkatnya bahwa terdapat gerombolan baju hitam atau anarko yang menyusup pada saat pelaksanaan Hari Buruh atau di wilayah Kota Bandung. Pada saat situasi memanas, mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi anarkis seperti pengrusakan fasilitas, aksi pelemparan, dan vandalisme. Pengakuan dari salah satu tersangka mendapat informasi dari sosial media agar datang ke Bandung untuk demo. Namun mereka justru diarahkan untuk berbuat kerusuhan. Berdasarkan data tercatat sebanyak 619 orang yang diamankan saat kerusuhan di Hari Buruh tersebut. Di antaranya terdapat 605 pria dan 14 wanita. Di antara 619 tadi, 293 berusia di bawah umur. Artinya bahwa masih di bawah usia 17 tahun. Ketika kita bicara usia di bawah 17 tahun, maka ini adalah usia-usia mereka masih sekolah ya, atau ikut di pondok pesantren atau di madrasah. Baik itu tingkat SMP, MTS, ya, atau SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Nah, inilah yang perlu kita sekali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu peserta webinar, di mana Bapak Ibu bagian besar peserta webinar ini adalah yang bekerja di bidang pendidikan, maka mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita agar jangan sampai masuk atau ikut serta dalam paham anarkisme. Di hari yang sama, kelompok serupa melakukan aksi anarkisme di dua kota, yaitu Makassar dan Malang. Gerombolan perusuh berpakaian serba hitam melakukan aksi vandalisme di pagar jembatan Kahuripan yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Malang. Sedangkan di Makassar, aksi pengerusakan dan vandalisme restoran cepat saji dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan baju hitam dan bertopeng. Nah, ini adalah ciri-cirinya, Bapak Ibu. Jadi kelompok baju hitam anarko perusuh yang muncul di Bandung hingga Makassar. Jadi bajunya hitam, celananya hitam, ya, atau serba hitam. Tapi ini juga bisa juga nanti ke depannya tidak pakai baju hitam, tetapi dia akan ganti lain. Kemudian ada juga gerombolan ini juga melakukan perusakan jembatan cagar budaya di Malang ya, dengan tulisan-tulisan vandalismenya. Kemudian juga merusak restoran McDonald ya yang di Makassar. Ini sudah terjadi di beberapa kota. Nah, untuk mengidentifikasi kelompok anarko ini, maka kita coba melihat yang pertama dalam aksi unjuk rasa suka menggunakan pakaian hitam, meski tidak selalu ya. Jadi bajunya kebanyakan adalah hitam, tapi juga kita tidak selalu hitam, mungkin bisa warna yang lainnya. Simbol huruf A dalam lingkaran baik dalam atribut aksi, tulisan vandalisme maupun profil media sosial. Kemudian cenderung menggunakan narasi yang dibangun mengarah pada kebencian atau anti terhadap keberadaan negara beserta aturan pemerintahan atau bersifat provokasi, cenderung anarkis atau ricuh dan mendompleng atau menyusup di aksi unjuk rasa pihak lain. Nah, ini gambaran ya hasil yang kita dapatkan. Ini serba hitam bajunya, kemudian ada bendera yang berlogokan huruf A di dalam lingkaran ya, di paling belakang sendiri itu kita temukan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Begitu juga dengan mungkin apa ini penutup kepala atau mungkin muka ya, itu juga bisa ditemukan. Nah, ini juga yang apa kita temukan ya, ini logonya ya huruf A dilingkari. Ini adalah kelompok anarkisme atau anarko, di mana ini sudah diidentifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga kita perlu ya sekali lagi menjaga anak-anak kita, karena kalau kita lihat di gambar ini adalah semuanya anak-anak muda. Jadi
bahwa kita memang di pendidikan ini perlu ya adanya pendidikan karakter yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahid Wahyudi. Maka marilah kita didik anak-anak kita menjadi karakter-karakter yang baik ya, pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, agar anak-anak kita nanti terhindar dari paham-paham yang merugikan ya bagi masa depan mereka. Ini juga simbol di mana di sini pada saat demo mahasiswa mereka mengibarkan bendera ya, anarko atau anarkis ya. Ini yang terjadi ya. Kemudian di media sosial ini kita temukan juga. Jadi di Padang dia menggunakan nama arusbawah.padang, kemudian live anarkis ya. Nah ini logo-logonya, kemudian juga anarkis ya. Ini beberapa kita temukan di media sosial. Dan inilah saatnya kita semua bergerak agar anak-anak kita sekali lagi terbebas dari paham anarko atau paham anarkisme ini. Nah ini kita temukan ya di media sosial. Kemudian apa sih peran serta pemerintah dan masyarakat ya, agar tidak terjadi anak-anak kita menjadi korban ya paham dari anarkisme. Jadi upaya yang dilakukan adalah kita harus sinergi ya, kita harus berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan paham anarkisme melalui kebijakan strategi dan program kegiatan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini saat ini perlu digiatkan ya, giatkan tentang bagaimana pendidikan Pancasila atau pendidikan karakter ini masuk di sekolah-sekolah tidak hanya di dalam kurikulum tetapi juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu bisa juga dilakukan sehingga dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, kemudian masyarakat, di situ ada orang tua siswa, akhirnya ikut terlibat mengawasi anak-anak kita, kegiatan anak-anak kita di sekolah. Oh, kegiatan anak-anak kita sekarang kegiatannya adalah kegiatan yang positif tentang pendidikan karakter. Misalnya kita ajak anak-anak kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, atau mungkin diajak kegiatan tentang pendidikan kedisiplinan, ya misalnya baris berbaris dan sebagainya, atau mungkin diikutkan lomba-lomba tentang bersih narkoba, atau mungkin juga lomba tentang pendidikan karakter dan lain sebagainya. Ini upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Kemudian di lingkungan pemerintah seperti apa? Setelah kami melihat atau mencari, ternyata belum ada peraturan pemerintah yang secara signifikan ya menuju atau mengarah kepada paham anarkisme ini atau anarko di Indonesia. Sehingga mungkin melalui webinar ini kami mengusulkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar bisa mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat suatu aturan terkait larangan paham anarkisme di Indonesia. Kemudian ketika aturan tersebut sudah ada, maka kita akan bantu mensosialisasikan tersebut ke sekolah, ke madrasah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kemudian setelah aturan ada, maka kita buat regulasinya. Seperti apa, agar baik mulai dari pemerintah pusat sampai dengan yang paling bawah pemerintah desa, itu bisa menjalankan ya, regulasinya tersebut. Kemudian di sekolah-sekolah, di madrasah, perguruan tinggi, dan di lingkungan masyarakat dibentuk yang namanya tim terpadu atau bahasa kerennya saat ini adalah Satgas ya, yang kita bentuk.
Kemudian di lingkungan pendidikan. Jadi di lingkungan pendidikan ini kita coba mengusulkan adanya pengembangan kurikulum materi anarkisme pada jenjang semua lembaga pendidikan atau melalui kurikulum terintegrasi. Artinya di sini bukan kita merubah kurikulum yang sudah ada, tetapi menambah contoh-contoh ya, contoh-contoh dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, itu kita beri contoh tentang paham anarkisme. Jadi istilah anarki, kemudian istilah anarkisme, dan kemudian contoh-contoh apa tadi, paham anarkisme yang sudah terjadi di beberapa kota, ini juga perlu kita lakukan. Kemudian adanya kebijakan bahaya anarkisme di sekolah dan madrasah, melakukan sosialisasi, kemudian membentuk relawan atau satgas anti anarkisme di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Kemudian saran dan kesimpulan, jadi agar dilakukan penindakan hukum yang tegas terhadap para kelompok anarko yang terbukti melakukan pelanggaran guna memberi efek jera terhadap para pengikut kelompok tersebut. Yang kedua, agar semua pihak, khususnya sivitas akademika kampus dan juga sekolah dan madrasah di wilayah Jawa Timur secara bersama-sama memberikan edukasi, mewaspadai, dan membentengi para mahasiswa, siswa, santri agar tidak terpengaruh dengan paham anarko. Yang ketiga, bagi mahasiswa, siswa ataupun santri, sikap kritis diperbolehkan, apalagi di negara kita yang menjunjung tinggi demokrasi. Namun, sikap kritis harus tetap dijaga dalam kerangka tujuan kebaikan dan menjauhi sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum seperti anarkisme. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan kita lanjut pada sesi tanya jawab di akhir setelah pemateri 2 dan 3 menyampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kunjung Wahyudi atas pemaparannya yang sangat menarik. Nah, kepada Bapak, Ibu, teman-teman, jika ingin bertanya boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube, di mana nanti pada sesi tanya jawab akan saya bacakan. Nah, untuk template-nya sendiri yaitu menuliskan dari siapa penanya, kemudian untuk siapa dan pertanyaannya. Dan juga saya ingin memberikan informasi kepada seluruh peserta, baik yang di Zoom maupun di YouTube, mendapatkan e-voucher free berlangganan senilai 280.000 dari Cheers. Nah, karena semakin menarik untuk bahasannya, kita langsung saja ke pembicara kita yang selanjutnya pada pagi hari ini, yaitu Bapak Brigjen Pol Dr. Andes M. Aris Purnomo, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Kepada Brigjen Pol Dr. Andes M. Aris Purnomo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu, ini suara saya apakah bisa jelas terdengar? Jelas, Bapak. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Insinyur Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Kunjung Wahyudi sebagai Ketua Komnastik Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Afgan Wardana, staf ahli hukum dari pemerintah Kota Madia Surabaya, serta Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kunjung Wahyudi yang sudah memfasilitasi khususnya dalam acara ini, karena memang acara ini sangat penting sebagai wujud daripada sinergitas semua pihak, terutama untuk kita menyoroti berbagai masalah
yaitu khususnya yaitu masalah tentang bahaya anarkisme. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan tentang sedikit bahaya anarkisme nanti dihubungkan dengan permasalahan narkoba. Karena kalau saya lihat di sini menurut pendapat kami bahwa anarkisme itu timbul juga karena adanya dorongan adanya ketergantungan terhadap narkoba, atau salah satu efek daripada narkoba yaitu menimbulkan adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya, salah satunya yaitu tindakan-tindakan yang menjadi paham daripada anarkisme. Ya, mungkin bisa ditayangkan slide selanjutnya. Slide. Ya, slide selanjutnya. Ya. Oh, sebelumnya lagi. Nah, tadi pengertian anarko ini tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Kunjung Wahyudi. Saya kira ini juga tidak perlu saya sampaikan kembali. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita bisa aman dan tertib tanpa aturan, tanpa pemerintahan dan tanpa undang-undang. Nah, tentunya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kunjung. Ini juga sangat-sangat berbahaya, apalagi negara kita. Ya, negara kita dengan keragaman ya, budaya, suku bangsa, etnis. Dan kita ketahui bersama rata-rata di dunia ini semuanya itu ada aturan, ada pemerintahan, ada undang-undang di seluruh dunia. Bahkan di negara yang maju pun seperti itu. Nah, ini kalau ada paham seperti ini ya kok sangat nyeleneh sekali ini ya. Nah, ini memang ya bagi saya ini merupakan satu hal yang aneh. Namun ini memang bagi saya, menurut saya ini paham ini jangan dibiarkan. Ya, apalagi masalah narkoba bila dikaitkan dengan paham ini adalah menjadi penyulut ya, bensin dan mempercepat bahaya kehancuran dari sebuah negara. Karena terus terang saja bahwa efek narkoba ini adalah itu tadi, adanya tindakan-tindakan yang anarki tadi. Nah, di sini kita harus juga waspada dengan adanya proxy war. Ya, proxy war itu yaitu perang tanpa menggunakan kekuatan militer, tapi dengan cara yaitu menyusupkan paham-paham yang menjadikan nantinya di suatu negara itu akan menjadikan tidak aman. Nah, salah satu paham-paham ini yaitu adanya paham anarkisme tadi. Nah, kita ketahui semua bahwa efek daripada globalisasi ini menimbulkan arus informasi yang begitu cepat dan bisa kita dapatkan hanya melalui gadget, ya, melalui handphone. Ya. Ini kita bisa mendapatkan berbagai informasi, ya. Nah, sehingga hal ini juga hal-hal yang bersifat kekerasan, ya, seperti game-game kekerasan, kemudian masalah pornografi, ya. Nah, ini adalah salah satu alat daripada perang militer, ya. Makanya ini adalah namanya proxy war, yaitu alat untuk perang. Termasuk di dalamnya adalah narkoba. Banyak sekarang masyarakat bisa membuat narkoba hanya melalui adanya informasi-informasi yang dia dapatkan dari dunia maya. Berbagai modus-modus kejahatan dia dapatkan dari dunia maya. Nah, inilah yang memang perlu kita waspadai, dan terus terang saja bahwa ini kalau saya menilai bahwa ini adalah salah satu
alat ya, proxy war seperti itu. Ya, lanjut. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa definisi remaja, bahwa remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Jadi masa-masa peralihan menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentang usia remaja adalah 10 sampai 25 tahun dan belum menikah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa karakter daripada khas remaja yaitu ya, lonjakan pertumbuhan, kemudian perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak serta perkembangan seksual dan hormon. Nah, kemudian yang ciri khas lain yaitu lebih percaya kepada teman atau kelompok dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Kemudian emosinya cenderung labil, masih mencari jati diri, mencari pembenaran, dan egonya juga lebih kuat. Nah, yang selanjutnya yaitu ingin mencoba-coba hal-hal yang baru. Nah, ini yang merupakan hal yang juga merupakan bahaya yaitu tadi mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Selanjutnya yaitu solidaritas tinggi dan membela kelompok. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan tadi beberapa tawuran, kemudian membuat kelompok-kelompok yang menentang adanya kemapanan, ya, menentang adanya pemerintah, seperti hal itu. Yang selanjutnya yaitu haus akan kebebasan. Nah, kemudian yang paling perlu digarisbawahi di sini adalah kesadaran atau wawasan hukumnya ini masih kurang. Ya, jadi mereka itu kadang-kadang tidak mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu mengandung sanksi adanya penjara, sanksi adanya pidana ya, atau penjara tadi, sanksi hukum, dan termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba. Jadi makanya hal ini juga sangat penting ya, adanya kesadaran hukum di kalangan remaja kita sehingga kita harapkan dia itu tahu apa yang diperbuatnya itu akan menimbulkan konsekuensi hukum, adanya hukuman penjara, ada yang nanti ditahan oleh polisi atau penyidik, kemudian diproses sampai kejaksaan, kemudian nanti divonis dan harus menjalani hukuman. Inilah yang seharusnya perlu kita tanamkan kepada mereka. Kadang-kadang mereka juga belum paham. Sebagai contoh bahwa masalah razia tilang misalnya lalu lintas. Kadang-kadang mereka begitu melihat ada razia saking takutnya, mereka itu sampai terbirit-birit sampai ngebut, sampai mungkin menabrak, sampai mungkin menimbulkan kecelakaan. Padahal yang namanya pelanggaran lalu lintas itu adalah pelanggaran yang sidangnya pun bisa diwakilkan dan mereka juga bisa langsung membayar denda langsung di pengadilan atau di kejaksaan langsung membayar. Ya, kadang-kadang ini mereka mungkin belum paham. Nah, ini memang ini diperlukan adanya kesadaran hukum khususnya di kalangan remaja kita. Lanjut. Nah, kemudian kami melihat di sini kami mencoba membuat suatu pola pikir ya atau kerangka berpikir yaitu adanya kondisi now, ya, kondisi sekarang pelajar atau remaja. Yang tadi sudah sampaikan adanya rasa keinginan yang cukup tinggi, ya, kemudian remaja ini terpapar informasi yang cukup banyak tanpa batas, kemudian remaja juga mulai ketagihan, ya, apakah itu narkoba, apakah itu game, segala macam.
dan kemudian remaja juga belum paham tentang kesadaran hukum. Nah, tentu di sini yang kita harapkan di sini adalah kondisi ideal daripada remaja, yaitu remaja yang bergabung dengan kelompok yang bervisi misi terpuji. Ya, tadi bervisi misi dan punya karakter terhadap cinta kepada negara, ya, cinta kepada manusia, sesama manusia, ya, remaja yang beretika. Kemudian yang kedua yaitu remaja atau pelajar yang mampu memfilter berbagai informasi, baik itu melalui media sosial atau melalui internet maupun melalui media apapun yang bertentangan dengan norma-norma atau norma agama maupun norma hukum. Kemudian yang harapan kita adalah remaja atau anak-anak yang berkegiatan positif, berpikir kritis, tidak merusak diri dengan game maupun dengan perbuatan-perbuatan yang destruktif. Kemudian remaja yang peduli terhadap regulasi, aktif bersosialisasi, kompetitif, sehat jasmani dan rohani. Nah, tentunya apabila kita melihat ingin merubah hal tersebut, kita harus melihat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini kita melihat akan coba kita breakdown menjadi kekuatan, kelemahan, peluang maupun kendala. Yaitu kita menggunakan teori SWOT di sini. Ya, yang pertama ya kekuatan kita, yaitu kita mempunyai Komnas Pendidikan, kemudian guru-guru yang handal, dinas pendidikan, sekolah. Ini merupakan hal-hal yang memperkuat kita. Kekuatan-kekuatan kita yang bisa kita gunakan untuk merubah daripada kondisi remaja untuk menjadi kondisi lebih baik. Namun di sisi lain kelemahan kita, nah ini stakeholder berbagai pihak ini ya mungkin belum adanya suatu sinergi dan kolaborasi yang bersama-sama menggarap para juga masih ada sekolah yang kurang pengawasan terhadap anak didik, ya terbukti aksi vandalisme, tawuran, penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi. Kemudian juga sanksi hukum belum mempunyai efek jerah. Ya mungkin tambahan lagi mungkin sarana dan prasarana kurang. Apakah itu perlunya kita bisa membuktikan daripada perbuatan-perbuatan mereka sehingga dengan bukti-bukti yang ada ini kita bisa memproses secara hukum. Apakah itu berupa CCTV, ya kan? Keberanian untuk merekam secara elektronik perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka sehingga kita bisa memproses dan kita bisa menegakkan hukum. Memang itu diperlukan sekali. Apakah itu di jalan-jalan, di tempat-tempat rawan. Itu sangat diperlukan adanya peralatan yang untuk bisa membuktikan segala perbuatan daripada mereka yang melanggar hukum. Kemudian di sisi lain, ada sebuah peluang-peluang yang bisa gunakan. Yaitu tadi disebutkan oleh Pak Kunjung maupun dari Pak Sekda, tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan, yaitu adanya pihak-pihak swasta, pihak-pihak tokoh masyarakat, pihak-pihak influencer, media sosial, yang bisa kita gunakan peluang untuk bisa memberikan pencerahan kepada para remaja ini. Nah, kemudian yang menjadi kendala kita adalah orang tua yang antara lain orang tua yang kurang berwawasan dan kurang peduli terhadap aktivitas putranya, kemudian informasi dari segala penjuru termasuk paham-paham yang menjurus pada tindakan-tindakan destruktif maupun tindakan-tindakan anarkis, termasuk narkoba. Kemudian juga game online ya yang tanpa pengawasan ya, dari pihak otoritas, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Kemudian adanya pengaruh dari kelompok-kelompok geng-geng yang destruktif, termasuk juga
banyaknya pengedar narkoba di lingkungan para pelajar kita. Nah, dengan berbagai adanya kekuatan, kelemahan, maupun peluang dan kendala ini, maka kita perlu mengkolaborasikan sehingga menjadi suatu langkah, ya, sehingga kita bersama-sama bisa menggarap daripada anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang kita harapkan atau kita menjadikan menjadi kondisi ideal. Yaitu itu tadi pelaku orang tua, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholder, ya, maupun segenap masyarakat yang ada. Ya, mari kita sama-sama mengarahkan dan mengawasi kegiatan pelajar serta kelompok yang diganggu. Kemudian melakukan aksi preventif dengan mengedukasi bahaya hoaks, paham-paham yang bertentangan dan sebagainya. Kemudian juga pengawasan orang tua, Kominfo, ya, dapatnya memblokir film kekerasan atau mungkin hal-hal yang berbau pornografi, nah ini perlu adanya bisa diblok. Kemudian selanjutnya juga berperan masing-masing dalam masing-masing stakeholder ini dalam mengarahkan atau memberikan edukasi kepada remaja pelajar untuk sadar hukum, sadar terhadap bahaya narkoba, serta memfasilitasi berbagai event-event kegiatan yang konstruktif agar mereka teralihkan dari keinginan untuk mencoba-coba untuk memakai narkoba maupun melakukan aksi-aksi yang anarkis atau destruktif seperti tadi. Jadi inilah yang memang kita perlukan. Adanya satu kesamaan langkah dan tindak sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Tentunya di dalam kesempatan webinar ini karena pesertanya juga cukup banyak, tentunya banyak sekali saran-saran dan masukan yang sangat kita harapkan sehingga webinar ini nantinya bisa mendapatkan suatu solusi atau jalan keluar dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menyoroti yaitu terutama masalah anarkisme ini yaitu dari segi narkoba, ya, karena ini merupakan salah satu katalis sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang cukup destruktif. Lanjut. Nah, seputar narkoba bahwa Indonesia ini adalah darurat narkoba. Kemudian jenis dan dampak penyalahgunaan, pola dan permasalahan terkini, serta data statistik. Lanjut. Perlu kita ketahui bersama dan menjadi catatan kita bahwa pelaku vandalisme seringkali dipicu karena dia adalah salah satu penyalahguna narkoba. Karena pada dasarnya narkoba ini memberikan efek yaitu terjadi penurunan kesadaran, terjadi perubahan perilaku, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang melanggar hukum. Jadi anak-anak yang terpapar narkoba ini selalu menganggap bahwa dialah yang paling benar, semua orang itu salah. Semua orang itu salah. Nah, sehingga ini yang sering kita hadapi adalah ketika mereka tertangkap sebagai pengguna dan kemudian kita adakan rehabilitasi. Jadi keberhasilan untuk pulih dari narkoba itu sangat kecil karena memang tidak dari kesadaran sendiri, tetapi karena ditangkap tadi. Nah, inilah salah satu memang efek daripada narkoba. Nah, efek-efek tersebut, narkoba itu memang didesain oleh para sindikat narkoba, ya, sehingga menimbulkan bahaya-bahaya yang akhirnya dapat melemahkan sendi-sendi daripada negara. Nah, kalau kita bisa belajar dari sejarah yaitu adanya pengalaman perang candu.
dahulu kala armada-armada Inggris, armada-armada dagang yang termasuk ke Indonesia, ya, Inggris, Belanda, ya, salah satunya Inggris ini adalah melakukan misi perdagangan di negara Cina yang pada saat itu dikuasai oleh kekaisaran di Cina. Nah, salah satu yang mereka cari adalah adanya kerajinan-kerajinan Cina dengan produk-produk yang cukup tinggi, apakah itu sutra, guci-guci, tembikar, ya, maupun kerajinan-kerajinan lain. Nah, tentunya ya, Inggris ini juga mempunyai cara bagaimana bisa membeli barang-barang tersebut dengan harga murah. Nah, salah satunya yaitu tadi ya, proxy war-nya yaitu menggunakan candu yang diselundupkan ke negara Cina. Nah, karena salah satu efek daripada candu ini adalah edik atau ketergantungan ketagihan. Ketergantungan baik itu secara fisik maupun psikis, sehingga pada akhirnya mereka sangat-sangat membutuhkan narkoba. Mereka tidak bisa berpikir rasional lagi, akhirnya mereka harus membutuhkan atau sangat membutuhkan narkoba, dan akhirnya dia menjual barang-barangnya yang dengan harga murah, sehingga merupakan keuntungan bagi armada Inggris atau armada dagang Inggris ini bisa mendapatkan barang-barang Cina dengan murah, dan keuntungan penjual narkoba menyelundupkan narkoba ini sangat-sangat besar. Dan pada akhirnya ya, pemerintahan Cina pada saat itu kekaisaran menentang, dan akhirnya terjadi perang, dan akhirnya ketahanan daripada nasional Cina pada saat itu sudah lemah dan hancur karena masyarakatnya tidak mau berperang, hanya yang dibutuhkan hanya narkoba. Dan pada akhirnya Hong Kong bisa direbut, ya, dan Cina harus membayar pampasan perang. Ya, akhirnya kemarin tahun 1996 Hong Kong kembali diserahkan kepada Cina setelah bertahun-tahun di dalam kekuasaan Inggris, dan itu merupakan daerah lalu lintas perdagangan internasional yang sangat vital. Nah, ini adalah salah satu proxy war, ya, di mana ini juga sudah terjadi di Indonesia. Walaupun kita tidak bisa membuktikan negara mana, tetapi ini dilakukan oleh para sindikat internasional ya, yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia dengan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, namun melemahkan sendi-sendi atau melemahkan daripada rakyat Indonesia. Kita tahu bersama bahwa saat ini lapas-lapas penuh dengan para narapidana narkoba, dan pemerintah sudah membangun lapas-lapas narkoba, tetapi masih kurang. Ya, 80% ya, tahanan atau lapas-lapas itu dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan narkoba. Ya, pemerintah harus memberikan makan, membangun lapas, harus merehabilitasi, dan keluarga-keluarga para korban-korban narkoba ini juga akhirnya harus menjual barang-barangnya karena anaknya kecanduan narkoba. Nah, pada akhirnya setelah terjadi Perang Dunia Kedua, ya kan, maka timbul PBB, ya, lahir PBB, maka dunia akhirnya mulai melawan narkoba, dan PBB pun sudah membuat konvensi-konvensi yang intinya yaitu melarang narkoba dan memberantas narkoba. Ya, salah satunya yaitu UNODC, salah satu lembaga PBB yang bertugas dalam hal penanganan narkoba. Lanjut. Nah, ini tadi ya, narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa. Ya, tadi sudah saya sampaikan perang candu, ya, pengalaman sejarah, dan sekali lagi bahwa kejahatan narkoba itu merupakan transnasional, yaitu lintas antar negara. Jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa narkoba, khususnya sabu-sabu yang beredar di Indonesia, itu berasal dari luar negeri. Dan sebagian besar itu adalah transitnya di Malaysia. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, termasuk di sana peran juga salah satunya mungkin para TKI-TKI itu kadang-kadang juga mengirimkan narkoba melalui paket-paket ke Indonesia. Paket-paket
di depan kilat yang dia bungkus ditaruh di dalam barang-barang, apakah itu baju, apakah itu kelontong, apakah itu lukisan, itu dikirim ke Indonesia ke keluarganya. Tapi pada dasarnya isinya itu narkoba. Jadi kerugian masif ya, baik itu keluarga, baik itu pemerintah. Kemudian kenapa proxy war ya, kita sulit untuk mengetahui aktor intelektualnya karena tidak mungkin negara itu ngomong bahwa itu saya, tidak mungkin, kita tidak bisa seperti itu. Dan dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisir. Lanjut. Nah, ini Presiden sudah menyampaikan Indonesia darurat narkoba, dan narkoba ini berkembang terus, ya, berkembang terus. Banyak zat-zat yang baru yang diciptakan, memang sengaja diciptakan, ya, yang mempunyai efek yang merusak, ya, yaitu namanya NPS. Ya, banyak yang belum ada namanya, namun ini sudah ada. Nah, kemudian terjadi peningkatan prevalensi di Indonesia, ya, yang meningkat. Nah, karena itu tadi, karena memang narkoba menjadikannya menjadi adiksi atau ketergantungan baik fisik maupun psikis. Dan yang selanjutnya itu diperlukan konsolidasi P4GN. P4GN itu yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Nah, konsolidasinya yaitu lintas sektoral seperti tadi, sama seperti kita penanganan di dalam hal anarkisme, yaitu dibutuhkan semua pihak. Dan sebetulnya tadi disebutkan oleh Pak Kunjung tentang pembentukan Satgas, ini sangat bagus sekali. Sebetulnya tidak hanya permasalahan anarkisme, narkoba maupun kejahatan-kejahatan lain. Oleh karena itu tadi yang sangat diperlukan adalah kesadaran hukum dan bagaimana kita bisa membuktikan tentang perbuatan mereka sehingga kita bisa memproses sampai di pengadilan. Lanjut. Nah, ini narkoba merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, kadang-kadang bahan adiktif lainnya itu bukan kategori narkoba, tetapi juga bahan yang berbahaya. Sebagai contoh yaitu lem aika-aibon, kemudian komiks yang kemudian dicium atau komik itu dia konsumsi sampai 20 saset sekali konsumsi, ya ini juga sangat-sangat berbahaya. Nah, ini karena itu ini juga perlu kita mendapat perhatian kita semua agar mereka bisa menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah sangat merusak kesehatan. Kemudian penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk dokter. Jadi narkoba itu sebetulnya juga barang yang juga bermanfaat bagi kesehatan. Namun yaitu tadi harus dengan resep dokter. Nah, ketika digunakan oleh sembarangan maka akan menimbulkan efek ya tadi, penurunan kesadaran, kemudian hilangnya rasa, ya kan, mengurangi sampai kemudian timbul ketergantungan. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini berbagai jenis narkoba, sabu-sabu. Nanti untuk dampak penyalahgunaan silahkan nanti dibaca sendiri ya. Yang intinya yaitu terjadi perubahan perilaku. Nah, ini ada suka, marah, dan tersinggung. Nah, ya. Nah, ini. Lanjut. Ini sabu-sabu ya. Nah, ini ganja. Efeknya yaitu menjadi kuat menghayal, yaitu akhirnya halusinasi. Ya, membayangkan yang aneh-aneh, ya kadang-kadang timbul bisikan, ya seperti itu. Nah, ini efeknya adalah mengantuk. Ya. Kemudian suka tertawa walaupun tidak lucu, kemudian merasa dirinya hebat. Nah, ini juga. Nah, ini adalah efek-efek narkoba yang akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang destruktif tadi. Lanjut. Nah, ini ekstasi ya. Nah, terlalu riang. Nah, ini lebih efek ke hiperaktif ya. Kalau ya. Kemudian bisa tidak tidur, tidak makan berhari-hari. Nah, inilah yang menjadi efek-efek dari narkoba.
Dan memang sudah terbukti beberapa lapas-lapas narkoba sering terjadi kerusuhan di sana. Ya, saya pernah terjadi ketika saya pernah dinas di Batam waktu itu, yaitu tahanan-tahanan narkoba ya menyekap sipir dan kemudian menganiaya, kemudian menyekap di dalam ruangan tahanan, ya, kemudian dia melarikan diri. Nah, ini yang terjadi. Seringkali terjadi destruktif mereka. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu NPS yaitu ya magic mushroom, kemudian narkoba cair yang bisa digunakan di rokok-rokok elektrik, termasuk tembakau gorila. Lanjut. Ini cukup banyak ya jenis-jenisnya. Nah, ini yang paling banyak digunakan yaitu ganja. Ya, ganja. Kemudian yang kedua sabu-sabu dan kemudian ekstasi. Dan yang paling banyak lagi di sini adalah di usia 35 sampai 44 tahun dan 17 sampai 19 tahun. Nah, kemudian kita lihat riset kesehatan tentang dampak narkoba. Yang paling presentasi yang sangat merusak di sini yaitu merusak gangguan kejiwaan. Sehingga bukan hal yang heran apabila mereka yang terpapar maka harus ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan. Nah, ini berbagai efek-efek dari narkoba yaitu gangguan kejiwaan, kemudian 3% ini TBC, kemudian 1,5% ini cirrhosis, 2,7% yaitu AIDS, 6,8% yaitu penyakit seksual menular, kemudian 5,8% yaitu hepatitis, kemudian 3,3% yaitu kebocoran katup jantung, dan 0,8% stroke. Nah, ini dampak-dampak narkoba. Lanjut. Nah, pola peredaran gelap narkoba di kalangan milenial. Yang pertama yaitu bujuk rayu. Ya, intinya awalnya mereka dibujuk dan kemudian diberikan narkoba secara gratis. Nah, ketika sudah mereka mulai ketergantungan, maka mereka harus membayar. Nah, inilah kalau sudah tergantung fisik maupun psikis, maka bagaimanapun dia akan berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Nah, inilah yang terjadi sehingga mereka tentunya akan senang sekali apabila filosofi daripada anarkisme ini bisa berkembang ya, karena mereka akan menggunakan narkoba yang penting saya tidak mengganggu orang lain, ya kan? Nah, walaupun nantinya akhirnya dia destruktif seperti itu. Kemudian pergaulan teman sebaya, ya. Ya, ini kelompok-kelompok anak-anak ya, membentuk kelompok-kelompok dan kemudian mereka menggunakan narkoba. Selanjutnya melalui internet maupun media sosial. Ini juga bahwa saat ini mereka menggunakan transaksi narkoba adalah melalui internet dan media sosial. Kemudian permasalahan terkini yang ada di kalangan generasi muda atau generasi milenial yaitu mentalitas generasi muda yang melemah akibat tantangan dan beban kehidupan yang kompleks. Memang perlu kita harus memberikan penguatan terhadap mentalitas generasi milenial kita, yang khususnya ketika mereka menghadapi berbagai permasalahan, apakah itu mungkin dibully, dirundung, kemudian terjadi permasalahan perceraian di keluarga dan segala macam ini yang perlu kita harus sama-sama memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka ini tidak kehilangan ya masa depannya. Kalau sudah terpapar narkoba tentunya sudah pasti dia akan kehilangan masa depannya karena tidak akan mampu berpikir untuk bagaimana meraih cita-citanya. Mereka hanya berpikir bagaimana mendapatkan narkoba. Kemudian yang selanjutnya pengaruh gaya hidup yang menganggap narkoba sebagai sesuatu yang modern. Nah, ini perlu kita berikan wawasan bahwa itu sangat berbahaya. Dan kemudian perkembangan narkoba jenis baru yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti suplemen, makan ringan, dan obat-obatan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa hal-hal yang menimbulkan efek-efek tersebut harus segera dilaporkan dan kita segera harus melakukan penanganan atau
melakukan penyelidikan, karena memang kalau ada hal-hal makanan-makanan atau zat-zat baru yang menimbulkan efek-efek yang berbahaya, ya, apakah itu ketagihan, apakah itu terjadi dia ngomong sendiri, kemudian dia berperilaku fly dan segala macam, ini perlu segera harus dilaporkan. Kemudian perilaku remaja yang menggunakan obat-obatan legal yang diracik dengan berbagai macam obat-obatan dan minuman penambah energi. Nah ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak sehat, yaitu kuat-kuatan ya, minum ya dioplos dengan berbagai macam zat yang pada akhirnya meracuni dan seringkali ini terjadi akhirnya menimbulkan kematian. Lanjut. Nah, lanjut kita beralih ke seputar rehabilitasi. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana apabila ya bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian ini ada pelaku yang tertangkap. Nah, pelaku yang tertangkap ini maka dia akan dia asesmen atau diproses hukum, biasanya oleh polisi atau penyidik atau mungkin BNN, dia akan diproses apakah dia ini pecandu, apakah dia ini adalah sebagai pengedar. Nah ini akan dilihat ya, sebagai dari bukti-bukti yang ada, bagaimana kronologi bisa tertangkap dan berapa barang bukti yang dia bawa. Nah kalau dia sebagai pecandu maka dia akan direhabilitasi. Nah, kalau dia sebagai kurir, maka sebagai pengedar, maka dia akan proses hukum dan dilanjutkan sampai di pengadilan atau sampai di lembaga pemasyarakatan. Lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur menjadi lanjut sebelumnya tadi? Yang sebelumnya? Ya. Kalau sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka dia akan direhabilitasi. Oleh karena itu, di sini ada sanksi hukum apabila orang tua terhadap anak yang belum cukup umur, jadi belum 18 tahun, tapi dia sebagai yang penting adalah bagaimana kita memberikan kesadaran kepada para pelaku-pelaku anarkisme tadi maupun pelaku narkoba ini karena sama-sama melanggar hukum, bagaimana kita bisa membuktikan. Nah, terus yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat kesadaran hukum mereka itu menjadi mereka paham bahwa mereka apabila melakukan sesuatu anarkisme maupun narkoba maka dia akan menghadapi sanksi-sanksi ini. Nah, kemudian memperkuat regulasi. Saya kira regulasi juga sudah ada, namun kalau mau diperkuat itu akan lebih bagus lagi. Ya, kemudian kita perlu menandatangani MOU antar stakeholder, maka kita harus bersama-sama. Perlunya adanya kerjasama melalui MOU. Kemudian juga kita juga perlu melakukan penegakan hukum yang betul-betul efektif dan good dan clean government. Dalam arti kalau pemerintahan kita bagus, saya yakin paham ini juga akan sulit untuk tumbuh kembang. Nah, karena mungkin salah satunya adalah bahwa mereka tidak puas dengan kinerja pemerintah. Seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita harus waspada terhadap ancaman proxy war. Ya, ancaman proxy war. Ya. Karena ancaman-ancaman itu akan masuk melalui tadi arus informasi, paham-paham itu masuk, ya kan? Pengalaman pernah terjadi kita, ya. Tumbangnya rezim orde baru, ya kan, dengan adanya paham demokratisasi, globalisasi, ya kan, hak asasi manusia, itu memang bagus. Di kita ini sudah sangat-sangat
sangat-sangat permisif. Unjuk rasa, ya kan, diberikan undang-undang semuanya. Padahal kita melihat Singapura dan Malaysia, ya, itu tidak ada seperti itu. Bahkan sangat ketat. Adanya ISA, Internal Security Act, yaitu salah satunya preventive detention. Jadi mereka hanya menduga saja bahwa ini akan menimbulkan kekacauan, maka dia bisa melakukan penahanan tanpa pengadilan. Ini masih berlaku di Malaysia dan Singapura. Ya, saya pernah pada saat-saat itu pas pergi ke Singapura, ya sekitar ya setelah kejatuhan dari Orde Baru, yaitu sekitar tahun 2006-2007. Ya, di sana kalau kita melihat televisi Indonesia itu SCTV, kemudian berbagai macam televisi swasta, RCTI di situ itu selalu memberitakan kerusuhan, buruh, unjuk rasa dan segala macam. Tapi begitu kita lihat televisi Singapura itu adem ayem, karena memang di sana sangat ketat sekali. Semua unjuk rasa akan dilibas. Nah itu, mari kita hal yang sudah ada, yang penting adalah bagaimana kita bisa menimbulkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan tahu sanksi yang akan terjadi apabila kita melakukannya. Dan yang paling penting mungkin di sekolah-sekolah perlu namanya CCTV. Di tempat-tempat yang rawan akan terjadi perundungan, bully, penganiayaan dan segala macam. Sehingga itu bisa menjadi alat bukti ya, yang sangat-sangat kuat bahwa terjadi pelanggaran hukum, kekerasan di sekolah. Nah, di tempat-tempat umum juga perlu kita perkuat dengan CCTV sehingga semua gerak-gerik daripada para penjahat itu bisa terekam dan gampang sekali memberikan. Saya kira itu. Terima kasih dan lanjut. Nah, mari kita berperang melawan narkoba, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan lainnya guna mewujudkan Indonesia sehat, kuat, dan mampu bersaing dengan negara lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Aris Purnomo atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Ini makin lama makin menarik ya, bahkan ini juga saling berhubungan. Tadi sudah menjelaskan mengenai anarkisme, kemudian ini juga sudah menjelaskan mengenai narkoba. Nah, langsung saja kepada Bapak, Ibu, teman-teman, jika ingin bertanya boleh langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Template-nya yaitu dari penanya siapa, kemudian untuk siapa, dan pertanyaannya. Nah, sekali lagi saya juga mau mengingatkan ya, kepada seluruh peserta ini, di sini baik di Zoom maupun di YouTube itu mendapatkan e-voucher free berlangganan senilai 280.000 dari Cheers. Nah, selanjutnya, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembicara kita yang terakhir di sini, yaitu Bapak M. Afgani Wardana, SSDME, selaku staf ahli Wali Kota Surabaya, bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Kepada Bapak Afgani Wardana, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Barangkali suara saya sudah bisa didengar dengan baik, Mbak? Sudah Bapak. Baik. Terima kasih. Materi saya bisa ditampilkan, Mbak Frida. Baik, sebentar Bapak. Saya baru panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita bisa hadir di webinar yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Sekda Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Kunjung Wahyudi, Ketua Komisi
Nasional Pendidikan Jawa Timur. Yang ketiga, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes M. Aris Purnomo, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar pada pagi dan siang hari ini, tidak lupa kepada anak-anakku semuanya juga mungkin ada yang mengikuti, begitu juga para mahasiswa pelajar. Alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin kesempatan yang pertama kali kami diajak Pak Gunjung untuk mengikuti webinar. Seperti tadi sudah disampaikan beberapa materi sebelumnya, baik Pak Gunjung maupun Pak Aris, bagaimana lebih banyak menyoroti tentang anarkonya. Kami mencoba untuk terkait dengan masalah, bukan masalah, tapi penjelasan tentang wawasan kebangsaannya. Jadi akan kami jelaskan terkait wawasan kebangsaan yang sudah kita laksanakan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, yang kita sering sosialisasikan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Kebetulan Pak Aris, kami sering berkolaborasi dengan BNN Kota Surabaya, pada waktu itu masih pada kepemimpinan Bu AKBP Suparti, Pak Kartono, dan sebagainya. Kami sering berkolaborasi kegiatan peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya HIV/AIDS, kenakalan remaja dan narkoba, dan juga kegiatan-kegiatan yang Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Hasil pandangan itu merumuskan negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan sistem pertahanan dan keamanan, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu. Lanjut. Sekarang terkait pentingnya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata cara hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Sekarang terkait dengan nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah kesetia kawanan sosial, dan yang keenam masyarakat adil dan makmur. Kemudian lanjut pada wawasan kebangsaan Indonesia dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal dalam sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercetus dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang
pernyataan eksistensi bangsa Indonesia, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian memperhatikan semakin menipisnya wawasan kebangsaan saat ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendidikan wawasan kebangsaan ini perlu dilakukan tentu ini sangat penting bagi kita semuanya dan harus dilakukan. Dimulai dari mana Bapak Ibu semuanya? Yaitu dimulai dari keluarga. Keluarga mulai dari bapak, ibu, saudara, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah di sekolah. Selain itu, pendidikan wawasan kebangsaan telah dilakukan melalui lembaga-lembaga swasta seperti Karten dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan pendidikan wawasan kebangsaan dalam bentuk forum diskusi atau kegiatan outbound untuk menyesuaikan bakat minat anak-anak muda. Lanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah kompleks. Secara umum dapat dilihat dari dalam internal dan juga dari luar atau eksternal. Yang pertama adalah pengaruh dari dalam, antara lain banyaknya suku, agama, ras, budaya lokal, geografis, politik, ekonomi. Yang kedua adalah pengaruh dari luar atau eksternal, antara lain perubahan yang begitu cepat dan kompleks dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Dinamika, kompleksitas, dan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat perlu mendapatkan perhatian, jangan sampai terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dihindari adanya upaya-upaya untuk mengekang proses demokrasi dan desentralisasi, serta pikiran-pikiran yang sempit yang bersifat primordial. Kemudian untuk konsep wawasan kebangsaan, mengingat wawasan kebangsaan yang sudah semakin menurun saat ini, maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, penataran yang direncanakan oleh pemerintah, selanjutnya diorganisir dan dilaksanakan kegiatannya, serta diawasi pelaksanaannya baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman atau di tempat tinggal. Yang perlu untuk ditumbuhkan terkait wawasan kebangsaan adalah menumbuhkan kesadaran, bukan pemaksaan, dan tidak sekedar kepatuhan, tetapi komitmen berbagai komponen pendidikan yang ada untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Sebagai kesimpulan dan penutup, bahwa wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang menyalahgunakan obat-obat terlarang, seperti tadi Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Timur yang sudah banyak sekali menampilkan penjelasan dan juga gambar-gambar yang sangat memprihatinkan buat kita semuanya, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kemudian kasus-kasus yang lain, ini pelanggaran-pelanggaran hukum yang setiap hari bisa kita lihat di mass media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera mendapatkan perhatian dan segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaannya sehingga dapat mempertahankan nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi. Sebelum kami akhiri, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat kegiatan-kegiatan yang oleh pemerintah kota sudah laksanakan, kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bagi para pelajar,
dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan Pak Aris, Pak Kunjung, dan Bapak Ibu semuanya bahwa pemerintah Kota Surabaya seperti halnya tadi Pak Aris menyampaikan untuk mengalihkan perhatian para pemuda agar tetap fokus terkait dengan tumbuh kembang dari para pemuda itu sendiri, tidak terjadi salah pergaulan dan sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya melengkapi sarana-sarana yang dibutuhkan para pemuda, misalnya sarana olahraga. Lebih dari 500 sarana olahraga yang dibangun di pemerintah Kota Surabaya ini, termasuk di dalamnya ada Stadion Gelora Bung Tomo, Gelora Pancasila, Gelanggang Remaja yang di dalamnya juga ada studio musik, dan juga beberapa event yang setiap tahun pemerintah kota selenggarakan, misalnya Pesta Pora, Pesta Pemuda dan Olahraga, di mana di situ ditampilkan bagaimana kreativitas anak-anak muda Kota Surabaya, baik dalam hal pelatihan kewirausahaan, termasuk prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan sebagainya. Ini bagian keberpihakan pemerintah Kota Surabaya kepada para pemuda dan di dunia pendidikan. Dan satu hal yang sangat penting pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Kota Surabaya ini sudah mendapatkan anugerah Kota Layak Pemuda kategori utama dari pemerintah. Sehingga paling tidak di situ ada indikator-indikator yang sangat positif bagaimana pemerintah Kota Surabaya punya keberpihakan kepada para pemuda, sehingga fasilitas kepemudaan difasilitasi dengan baik, dan yang paling penting diberikan ruang, diberikan sebuah wadah yang positif agar pemuda tidak salah arah, pemuda bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan, dan yang paling penting bagaimana pemuda mandiri berkembang secara sehat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Afgani Wardana ya, yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik mengenai wawasan kebangsaan. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman, jika ingin bertanya, diperbolehkan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube, dengan template dari penanya siapa, untuk siapa, dan pertanyaannya bagaimana. Karena kita tadi telah mendengarkan materi-materi yang sangat luar biasa dari 3 pembicara kita pada pagi hari ini, di sini saya sudah memilih dari berbagai pertanyaan yang masuk di kolom chat, baik Zoom maupun di YouTube. Mungkin bisa langsung aja saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama, di mana ditujukan kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Kunjung Wahyudi dari Edis Sulistiono. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya bagaimana upaya mengatasi kecenderungan anarkisme terhadap tipe anak sekarang yang suka mencampuri urusan orang lain. Hal ini diperparah dengan ujaran negatif yang diunggah di media sosial tanpa ada batas, menghormati ataupun menjunjung tinggi privasi orang lain. Nah, mungkin kepada Bapak Kunjung Wahyudi bisa langsung saja menjawab. Baik, terima kasih Mbak Firda. Terima kasih dari Bapak Edis Sulistiono yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti jawaban dari kami bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi terkait tentang permasalahan tersebut. Jadi terkait tentang anarkisme ini, memang anak-anak kita ini saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa anak kita sekarang ini sulit untuk ketika kita ingatkan itu nurut, ya, beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman kita dulu kita dibentak orang tua aja sudah diem, takut ya dan sebagainya. Kita nggak berani melihat wajah orang tua, jadi menunduk dan sebagainya, patuh terhadap apa yang disampaikan orang tua, dengan tujuan adalah marah tersebut adalah tujuannya mendidik. Nah, langkah-langkah yang pertama apa sih yang perlu dilakukan untuk anak-anak kita zaman sekarang atau zaman now? Itu yang pertama adalah ajak komunikasi si anak tersebut.
Jadi kalau kita melihat ya di lapangan, sekarang itu kita ini dengan satu keluarga aja kadang-kadang jarang sekali komunikasi dengan adanya HP. Ya, kita satu rumah aja kadang-kadang satu rumah diam-diaman ya karena adanya HP. Nah, inilah yang mungkin perlu dilakukan. Yang pertama adalah tinggalkan HP dulu lah. Jadi taruh HP misalnya satu hari itu gunakan HP lah misalnya maksimal 3 jam atau 4 jam. Selebihnya lakukan komunikasi. Komunikasi yang baik adalah pada saat kita makan bersama. Ya, kita ajak makan bersama ya, itu kita ajak bicara anak kita. Kemudian terkait tentang apa ya? Terkait tentang kejadian-kejadian, misalnya tentang paham anarkis atau anarko yang terjadi, ini kita jelaskan secara jelas bahwa inilah jangan ikut-ikutan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa komunikasi dengan anak ini terkait tentang kesadaran hukum. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi bahwa anak-anak kita ini perlu disampaikan kalau ketika misalnya penggunaan medsos ya, berita hoax, ujaran kebencian, di-share di media sosial, ini adalah ada unsur pidananya, ancaman pidananya di sana, sehingga kita perlu menjelaskan kepada anak-anak kita supaya paham bahwa jangan sekali-kali melakukan share tentang berita-berita yang tidak benar, apalagi menjatuhkan ya, apalagi terkait dengan terhadap negara kita misalnya. Ini sangat-sangat perlu kita lakukan. Kemudian cek juga sebagai orang tua kita harus kali-kali cek ya Bapak Ibu terkait dengan HP anak kita atau mungkin media sosialnya. Ya, kadang-kadang kita perlu jangan biarkanlah anak-anak kita terlalu bereksploitasi ya terkait tentang penggunaan HP media sosial. Jadi ketika anak saya sendiri menggunakan HP, kebetulan anak saya ada yang masih kelas 2 SD, itu kita batasi betul bahwa penggunaan HP hanya ketika ada tugas dari sekolah atau pada saat jam-jam sekolah. Selebihnya kita larang. Jadi kita tidak perbolehkan anak kita menggunakan media sosial, kemudian juga apalagi membuka YouTube dan lain sebagainya yang kadang-kadang yang dibuka adalah bukan untuk umurannya ya, kadang-kadang untuk usia-usia yang sudah dewasa, dan kita memang perlu untuk melakukan cek itu. Kemudian juga kita mengingatkan kepada anak kita ya, tadi terkait tentang berita-berita hoax ya, jadi jangan asal share tetapi harus kita saring dulu. Jadi kita saring berita-berita yang ada di media sosial ini untuk kita bicarakan bersama. Oh ini loh beritanya hoax ya. Jangan terus kemudian kita dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada anak kita untuk share ya ke medsos. Kemudian ajak juga anak-anak kita ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya positif. Yaitu apa? Kita minta kepada sekolah anak-anak kita misalnya diikutkan dengan berbagai perlombaan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya juga kita ikutkan ekstrakurikuler. Misalnya tadi Pak Afghani nyampaikan ikutkan olahraga, ya, kemudian KIR, kelompok ilmiah remaja, kemudian juga kesenian dan sebagainya. Untuk apa? Ini menambah wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita. Jadi itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan komunikasi dengan komite sekolah. Ya. Ketika kita tanya kepada sekolah, komite sekolahnya seperti apa sih anak-anak kita selama ini di sekolah, itu lakukan komunikasi. Yang jarang sekali kita lakukan adalah kita no comment ya, kadang-kadang kita biar aja lah itu tugasnya sekolah, bukan seperti itu sekarang ya. Jadi bahwa memang benar anak kita titipkan sekolah di sekolah A, tetapi kita tidak boleh kemudian lepas tangan.
saat ini bukan waktunya kita lepas tangan terhadap anak kita, tapi kita harus pantau betul. Karena sumber informasi yang diberikan itu sekarang sudah tidak melihat ruang, ya, tidak ada ruang, tidak ada jendela, tetapi semua informasi itu masuk, ya, melalui Mbah Google, melalui yang YouTube dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu sekarang. Tugas orang tua adalah kita perlu berkomunikasi dengan sekolah, dengan komite sekolah, dengan guru, bagaimana sih perkembangan anak kita di sekolah. Kemudian juga sekolah ataupun madrasah ini juga harus sering memberikan pelajaran tentang materi pendidikan karakter, ya. Jadi jangan sampai misalnya pelajaran-pelajaran yang sifatnya misalnya eksak, ya, tetapi selingilah, ya, di dalamnya itu pendidikan karakter. Kemudian juga tidak hanya pendidikan karakter, tapi juga wawasan kebangsaan. Jadi jangan hanya misalnya guru PPKN, guru kewiraan, ya, atau sebagainya, hanya itu aja yang diberi tugas untuk memberikan tentang materi wawasan kebangsaan, tapi juga semua guru saat ini perlu dan harus memberikan tentang materi pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, termasuk juga pendidikan tentang Pancasila. Nah, saya kira itu jadi apa yang bisa saya sampaikan kepada Pak Edi, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, ini saya coba untuk berpantun ini. Jadi mohon maaf Pak Aris, Pak Afgani, dan Bapak Ibu sekalian, saya tadi lupa ini tidak baca pantun, biasanya baca pantun. Jadi saya bacakan di sini. Di kota Surabaya banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Ke laut memancing ikan. Perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Firda selaku moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kunjung Wahyudi yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Edi Sulistiono. Baik, kita lanjut aja untuk pertanyaan yang selanjutnya, di mana ditujukan kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes M. Aris Purnomo dari Ibu Anik Dwi Sujayanti, di mana pertanyaannya, dengan semakin meningkat jumlah ABH atau anak berhadapan dengan hukum, padahal berbagai upaya sudah dilakukan. Dengan adanya proses hukum terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa, ada pihak tertentu yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana upaya kita untuk mencegah agar hal tersebut tidak semakin berkembang? Nah, mungkin kepada Bapak Aris Purnomo dipersilahkan, atau mungkin saya bacakan ulang, Bapak. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan hukum ini memang berbeda dengan orang dewasa. Jadi untuk penahanannya maupun dia didampingi dengan psikolog, ya, dari Bapas, ya, seperti itu. Nah, kalau memang menghadapi permasalahan itu, ya memang tetap harus diproses, Bu. Nah, nanti apakah dia itu terbukti bersalah atau tidak, lah itu nanti pengadilan yang akan menentukan. Ya, jadi tetap kita hormati apapun yang proses hukum itu biar berjalan. Oleh karena itu memang sangat penting sekali kita itu selalu memberikan kesadaran hukum terhadap anak-anak ini, ya. Tentang perbuatan-perbuatannya itu nanti akan menimbulkan risiko, nanti akan ditahan polisi sekian hari, nanti diproses di kejaksaan, nanti di sidang, nanti kemudian ada risiko hukuman di lapas anak-anak seperti itu. Ini saya jadi juga banyak melihat, ini saya lihat dari chat ini, seperti contoh dari Pak Darsono ini, ya. Nah, ini juga tadi saya lihat nih tentang masalah banyak faktor, ya, anak muda menggunakan narkoba, kemudian juga lapas juga bukan solusi, ya, seperti itu. Ya memang untuk sekarang Pak, untuk para pengguna, ya,
para pengguna itu nanti akan kita asesmen, kita akan lihat apakah dia itu memang pengguna, ya kan, ataukah memang dia itu sebagai pengedar maupun sebagai kurir seperti itu. Nah, ini akan kita lihat, Pak, seperti itu. Oleh karena itu, kalau dia itu sebagai pengguna, maka kita akan rehabilitasi. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kita mengetahui ada yang terpapar, maka harus diyakinkan kepada orang tuanya bahwa daripada nanti akan ditangkap oleh polisi atau mungkin dari BNN, maka sebaiknya direhabilitasi. Nah, tadi juga ada disampaikan apabila kita mengetahui di sekolah ada yang menggunakan narkoba. Nah, ini tolong sekali lagi juga kepada bapak-bapak, ibu guru, tolong juga lebih waspada dalam arti ya lengkapilah dengan bukti, misalnya dengan rekaman video dari HP ya. Kita kan sekarang udah punya HP ya. Jangan sampai nanti timbul permasalahan dengan orang tuanya tidak terima, ya kan? Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, yakinkan kepada orang tuanya bahwa ini memang dia terpapar narkoba, ya kan? Kalau perlu di sekolah ada tes urin ya. Nah, itu kan banyak dijual ya, sehingga kita tahu bahwa ini memang terpapar, ya kan? Nah, sampaikan, berikan penjelasan, ini harus segera direhabilitasi, ya kan? Nah, direhabilitasi untuk supaya dia bisa pulih. Memang tidak bisa sembuh, Pak, tapi kita harapkan karena memang kalau orang-orang yang terpapar narkoba itu dia ini sulit untuk membuat mengidentifikasi dirinya sendiri aja susah gitu loh. Dia tidak percaya diri lagi, ya kan? Dia kadang-kadang kewajiban itu tidak bisa mengontrol harus berangkat jam sekian, ya kan? Kemudian dia juga cenderung melawan orang tua, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau udah terpapar seperti itu di dalam rehabilitasi itu kita akan mengembalikan kepercayaan dirinya dan mengatur dirinya kembali ini. Itu. Jadi memang ini narkoba ini memang membutuhkan terapinya aja juga membutuhkan waktu dan kadang-kadang kalau dia sudah karena narkoba ini sangat khas, Pak, karena yang menyerang otak. Jadi kadang-kadang kalau dia ingat temannya dulu yang sama-sama narkoba ketemu, dia pasti akan kembali lagi. Ketika dia ingat suasana di mana dia menggunakan narkoba, dia akan langsung ada trigger dia ingin menggunakan lagi. Ini memang menjadi masalah ya. Terus terang saja kalau narkoba ini ya kalau bisa jangan sampailah terpapar itu. Nah, kemudian tadi juga kalau nggak salah Pak Darsono tadi nyampaikan juga nggak seperti di Filipina ya, di Filipina seperti Pak Duterte itu nembak mati. Nah, memang di kita karena ada aturan hukumnya jelas Pak dan kita harus mendasari bukti, tidak bisa kita kemudian menghilangkan nyawa tanpa ada proses pengadilan yang betul ya. Nah, tentunya tanpa ada alasan yang sah. Nah, ini tentunya juga kita akan menjadi korban juga diperiksa sama Komnas Hak Asasi Manusia. Nah, ini memang juga menjadi masalah bagi kita semua ya. Oleh karena itu sekali lagi kepada para guru-guru nanti kalau memang ya ada anak-anaknya lengkapi dengan bukti yang jelas, Pak. Jadi ini akan lebih bagus dan lebih meyakinkan ke orang tuanya. Gitu. Nah, tadi saya selalu CCTV Pak, jangan lupa kalau terjadi penganiayaan ada buktinya. Ya, di mana-mana tempat-tempat yang rawan penganiayaan kita tinggal putar kembali, ini buktinya. Nah, kita bisa proses lebih lanjut seperti itu. Nah, ya, memang kalau memang ada yang tadi sudah saya sampaikan lebih baik dikonsultasikan dengan orang tuanya dulu, kan? Nah, karena saya yakin rata-rata itu sebagai pengguna anak-anak sekolah. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Aris Purnomo telah menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga, di mana ditujukan kepada Bapak Afgani Wardana dari Ibu Yatini di SMKN 2 Nganjuk. Pertanyaannya,
bagaimanakah membuka pikiran dan pola pikir kepada generasi milenial agar memahami dan menumbuh kembangkan terkait cinta tanah air Indonesia dan bisa menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan, dan lagu-lagu daerah. Kepada Bapak Afgani Wardana dipersilahkan untuk menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti dari Nganjuk pertanyaannya. Dan ini memang kami di Surabaya, pada waktu kami masih bertugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya, itu kami buktikan. Kami mencoba untuk membuat semacam festival musik, vokal, dan sebagainya, diberikan kepada anak-anak sekolah Kota Surabaya untuk dilombakan, mereka tampil, mereka menunjukkan kebolehannya di dalam menyanyi, dan kebetulan Dispora sendiri di Kota Surabaya ini punya studio musik di gelanggang remaja. Sehingga tadi saya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya mewadahi, memberikan ruang untuk mengembangkan talenta, bakat, minat, dan sebagainya, sehingga mereka lebih bisa terarah talenta, bakatnya. Jadi jangan sampai mereka salah arah sehingga salah di dalam pergaulan dan sebagainya. Sehingga betul ketika kami punya event Pesta Pemuda dan Olahraga, di sana dilombakan bagaimana menyanyikan lagu-lagu seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, termasuk Satu Nusa Satu Bangsa dan sebagainya. Itu ternyata respon anak-anak muda kita luar biasa. Dan ini barangkali Bu Yati salah satu upaya yang menumbuhkan kembali kesadaran akan cinta tanah air, kemudian selalu terus mengembangkan masalah wawasan kebangsaan ini. Dan insya Allah kalau anak-anak kita ini selalu kita sentuh, kita kita dengar, kita wadahi, kita berikan ruang, insya Allah masih banyak harapan ke depan bahwa generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, sehingga benar-benar menjadi perhatian kita semuanya. Dan tadi saya di awal sudah menyampaikan dengan BNN, dengan lembaga yang lain kami selalu berkolaborasi, selalu bersinergi, bahkan di setiap bulan kami punya event kegiatan dengan BNN untuk masuk di sekolah, perguruan tinggi, ke RT, RW, ke masyarakat, dan sebagainya. Dan di tahun ini pun kegiatan itu, meskipun saya sudah bergeser pindah di staf ahli wali kota, ternyata juga masih terus dilanjutkan. Sehingga kami berharap BNN khususnya Pak Aris selalu berkolaborasi dengan kita, sehingga benar-benar kegiatan-kegiatan untuk kegiatan para pemuda di Kota Surabaya ini akan positif untuk menumbuhkan kemandirian, produktivitas, dan sekali lagi tidak salah arah, dan tidak terjadi kenakalan-kenakalan remaja yang tidak perlu terjadi di masyarakat, di anak-anak muda Kota Surabaya khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Afgani Wardana yang telah menjawab pertanyaannya. Karena ini tadi para pembicara sudah mendapatkan masing-masing satu pertanyaan, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa dijawab, bisa mungkin menghubungi ya untuk masing-masing pembicara, atau mungkin bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, nah karena sesi tanya jawab ini sudah selesai, maka sebelum mengakhiri acara pada hari ini, silahkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman boleh untuk on cam sebagai bentuk untuk mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk on cam. Mungkin bisa ditunggu sampai di jam 11:14 ya. Sekaligus saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman yang mungkin belum mengisi form absensi, silahkan untuk mengisi form absensinya. Karena data-data yang diisi nanti itu digunakan untuk pembuatan sertifikat. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi form absensinya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa, karena ini sudah jam 11:14, bisa saya mulai untuk foto bersamanya. Untuk slide yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk tersenyum. Saya hitung 1, 2, 3.
Baik, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir ini ada slide yang keempat. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman yang telah hadir baik di Zoom maupun di YouTube dan sudah berkenan untuk on cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Nah, sebelum benar-benar ditutup, mungkin saya ingin merangkum untuk materi dari pembicara-pembicara kita yang tadi telah disampaikan. Seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Afghani Wardana, di mana wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Dan hal ini juga terlihat ya dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlibat di media cetak maupun elektronik. Nah, di mana remaja sendiri ini pasti memiliki berbagai karakteristik yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Aris Purnomo, di mana tentunya karakteristik inilah yang jika tidak memiliki kesadaran hukum ataupun tidak dapat menyaring informasi yang ada baik di dunia nyata maupun maya, tentu menyebabkan para remaja ini yang dimana adalah generasi penerus bangsa menjadi terperosok ke dalam arus yang tidak baik seperti anarkisme, atau seperti yang kita tahu anarkisme itu ajaran atau paham yang menentang setiap kekuasaan atau negara, terus juga ada narkoba dan lain sebagainya. Bahkan efek yang didapatkan ketika sudah terjerumus pun banyak sekali, baik untuk diri sendiri maupun negara. Seperti yang kita ketahui, Presiden kita telah menetapkan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Bahkan di tengah kondisi pandemik ini, angka pengguna narkoba tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Sehingga dengan mengetahui hal ini, yang dapat kita lakukan yaitu tadi bisa memperkuat regulasi, kesadaran hukum, kemudian juga kita melakukan waspada ancaman proxy war dan siapkan generasi emas. Selain itu juga diperlukannya ya wawasan kebangsaan bagi seluruh stakeholder yang ada. Tentunya bisa dilakukan melalui keluarga, masyarakat, dan sekolah. Untuk itu perlu kiranya kita khususnya Sivitas Akademika kampus dan juga sekolah dan madrasah di wilayah Jawa Timur khususnya memberikan edukasi berupa pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila, dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi. Nah, itu tadi rangkuman dari materi pada pagi hari ini. Tidak kerasa ini sudah berada di ujung acara. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi dan kesimpulan, maka berakhir pula acara webinar pada siang hari ini. Karena di awal telah dibuka dengan doa, maka marilah kita menutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah setia mengikuti acara webinar dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih pula kepada pembicara-pembicara kita yang sangat inspiratif yang telah berbagi ilmu dengan kita semua. Tentunya saya Firda, selaku moderator dan perwakilan panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Dan saya tidak mau kalah dengan Bapak Kunjung, saya juga ingin memberikan pantun. Pergi memancing, umpannya terasi. Dapat ikan banyak sekali. Salam undur dari kami, semoga bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Riz, Pak Afghani, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu kembali. Oke, matur nuwun Pak Kunjung. Ya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Nanti. Oke, Pak Wasan, moderator, monggo. Ya, semoga Pak. Terima kasih banyak.